Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Arifin, mahasiswa BINUS University, jurusan Computer Science, kelas JOCA LSI dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan hasil laporan Project Based Learning saya dengan kelompok dengan judul proposal aksesibilitas layanan kesehatan masyarakat, tantangan BPJS dan dampaknya terhadap perilaku kesehatan berbasis nilai keadilan sosial Pancasila. Dan kita mengambil poin SDG nomor 3, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Jadi dalam latar belakang yang kita angkat dari proposal ini adalah yang pertama, itu permasalahan utamanya yaitu mengenai ketimpangan distribusi fasilitas kesehatan. Lalu ada juga prosedur rujukan yang rumit dan berbelit. Yang ketiga adalah antrian yang panjang di fasilitas kesehatan, terutama mungkin di rumah sakit ya. Dan juga diskriminasi layanan terhadap peserta BPJS karena kita memiliki beberapa kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan juga ketidakseimbangan finansial antara iuran dan klaim. Dan dampak dari masalah utama ini adalah menurunnya kepercayaan masyarakat, lalu fenomena pura-pura sehat sebagai strategi survival, dan yang ketiga adalah bertentangan dengan nilai keadilan sosial Pancasila. Dan untuk rumusan masalah dari proyek ini, yang pertama adalah kita merangkumnya dalam 4 pertanyaan utama, yaitu bagaimana dampak krisis kepercayaan terhadap BPJS mempengaruhi perilaku pencarian layanan kesehatan masyarakat, lalu mengapa fenomena pura-pura sehat menjadi strategi survival dan bagaimana hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial Pancasila, lalu faktor-faktor apa yang menyebabkan menurunnya aksesibilitas layanan kesehatan dan dampaknya terhadap SDG 3, dan yang terakhir adalah bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dapat menjadi solusi mengatasi ketimpangan akses layanan kesehatan. Dan pada proyek kali ini, saya telah melakukan wawancara dengan narasumber saya yang bernama Rizky Mauladi. Beliau merupakan lulusan sarjana komunikasi dan profesinya bekerja sebagai ESG dan Sustainability Communication di perusahaan Tiket.com di Jakarta. Dan dari hasil wawancara yang telah saya lakukan di lapangan, saya menemukan temuan positif. Yang pertama adalah menurut narasumber saya, pengalaman pribadinya dengan BPJS tergolong memuaskan. Lalu yang kedua, tidak pernah kesulitan akses spesialis ataupun rawat inap. Lalu juga narasumber saya ini masih memiliki kepercayaan tinggi terhadap BPJS sebagai salah satu keberhasilan pemerintah. Lalu yang keempat adalah tidak ada perbedaan perlakuan antara BPJS dan asuransi swasta. Lalu yang terakhir adalah akses mudah bahkan lintas wilayah. Dia itu terdaftar di Bandung dan beliau berobat di Jakarta pun masih dimudahkan untuk aksesnya. Namun di samping temuan positif tersebut, beliau juga memiliki tantangan yang dihadapi. Yang pertama itu terkait sebagian masyarakat kehilangan kepercayaan karena di beberapa kasus prosedur itu agak berbelit-belit. Lalu yang kedua adalah beberapa kerabat juga dari narasumber saya ini sempat menunda berobat dikarenakan enggan menghadapi administrasi yang panjang. Dan yang terakhir adalah medical journey yang masih perlu disederhanakan. Dan berdasarkan hasil dari setiap anggota kelompok yang telah kami lakukan, dengan beberapa hasilnya, kita menerapkan beberapa solusi untuk permasalahan ini. Jadi yang pertama adalah perlunya digitalisasi penuh terhadap sistem BPJS. Jadi kita menggunakan satu aplikasi terintegrasi dengan masyarakat, lalu ada juga prosedur booking online agar lebih mudah untuk proses reservasinya. Lalu adalah adanya panduan step by step untuk peserta baru. Lalu yang kedua adalah peningkatan kapasitas pelayanan, seperti menambah kuota dokter spesialis, memperpanjang jam praktik, dan juga kerjasama dengan lebih banyak rumah sakit swasta. Lalu juga peningkatan kualitas pelayanan, seperti pelatihan etika layanan publik, standar waktu tunggu yang adil, dan juga edukasi publik dengan bahasa yang sederhana. Dan pada project based learning untuk kasus kali ini, menurut saya pribadi adalah yang bisa saya ambil, yaitu mengenai realitas yang beragam, yang dalam arti
BPJS dapat memberikan pengalaman positif ketika prosedur berjalan dengan lancar dan akses yang mudah. Lalu yang kedua adalah kesenjangan layanan yang masih dapat dirasakan oleh masyarakat karena prosedurnya yang rumit dan juga persepsi akan diskriminasi dibandingkan dengan mungkin asuransi swasta ataupun asuransi yang lebih tinggi kelasnya. Lalu juga pentingnya penyederhanaan terkait dengan medical journey mungkin bisa lebih dipermudah dengan adanya teknologi sekarang, dan juga kesetaraan layanan agar meningkatkan rasa empati dan profesionalisme terhadap tenaga kesehatan secara langsung. Dan harapan ke depan untuk bagi saya pribadi terhadap BPJS ini adalah bukan hanya sebagai solusi dalam biaya yang lebih murah karena kita menggunakan asuransi BPJS ini, tapi juga sebagai simbol pelayanan kesehatan yang adil, manusiawi, dan terpercaya sesuai dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila. Dan kesimpulan dari proyek ini adalah yang kita ambil adalah SDG nomor 3 dan nilai Pancasila adalah BPJS sebagai pilar kesehatan. Itu sudah membantu jutaan rakyat Indonesia, namun masih perlu perbaikan berkelanjutan. Dan solusi holistiknya, yang pertama adalah digitalisasi sistem administrasi, yang kedua pemerataan akses dan kualitas layanan, yang ketiga adalah edukasi publik yang komprehensif, lalu yang terakhir adalah implementasi nilai keadilan sosial Pancasila. Agar tercapai terhadap visi BPJS itu sendiri, yaitu dengan BPJS tidak hanya terjangkau, tapi juga berkualitas, adil, dan setara bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin sekian untuk pemaparan pada kesempatan kali ini terkait Project Based Learning SDG tentang kesehatan dan BPJS. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.